warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kana man lam yasha lam yakul la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin ikhwatul iman jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukur dan bersyukur bahwa di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan yang sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat sering salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu berharap kita menjadi umat yang terbaik, umat yang istiqomah, yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man uhiya sunnatin faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Hadirin, alhamdulillah Ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini, yaitu Ustadz kita, guru kita, Dr. Andes Ustadz Hasan Mukri SAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidah, para guru, para sesepuh, segenap DKM Masjid Jami Al-Furqan dan seluruh jamaah sekalian yang insyaallah pagi ini kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, di bulan yang mulia, bulan penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, kita turut berduka cita di mana saudara-saudara kita terkena musibah, yaitu banjir yang menenggelamkan rumah-rumah mereka. Kita bisa bayangkan dalam kondisi bulan Ramadan, di saat kita mungkin sedang menikmati ibadah, ingin fokus kepada ibadah, Allah turunkan musibah. Dan videonya tersebar, kita bisa melihat bagaimana luar biasa. Tentunya kita sebagai umat muslim turut berduka cita dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan musibah yang terjadi sekecil apapun itu kehendak Allah. Itu semua atas izin Allah. Kalau kita lihat surat At-Taghabun ayat 11, Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang apapun bentuknya,
itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para jamaah sekalian, ini merupakan ujian buat saudara-saudara kita, ujian kesabaran. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan istirja. Kita ini semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah sumur batu aman ya Pak. Kita nggak bisa bayangkan tuh, biasanya kita juga kena loh. Itu Cempaka Baru biasanya banjir juga. Ini kita lontong doang, kita kering, masya Allah. Maka itu kita doakan mudah-mudahan saudara kita diberikan kesabaran, diberikan ketawakalan agar tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Allah itu kalau menurunkan musibah terkadang tidak bisa diprediksi, Pak. Bisa terjadi tiba-tiba. Maka dalam surah Al-A'raf Allah ingatkan kita agar kita selalu waspada. Apa kata Allah? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri, apakah penduduk Jakarta ini, apakah penduduk Sumur Batu ini merasa aman akan datangnya siksa kami di waktu malam, di saat orang sedang asik tidur? Pernah Pak dulu tuh kejadian orang lagi pada tidur, hujan besar, tiba-tiba air udah masuk rumah, banjir tiba-tiba di tengah malam, orang lagi asik tidur, Allah turunkan musibah. Dulu pernah terjadi di Situ Gintung, itu terjadi tengah malam Pak. Itu bendungan pecah, bendungan jebol, ratusan orang meninggal di tengah malam, di saat orang sedang asik tidur. Maka kata Allah, apakah penduduk negeri merasa aman? Kita harusnya merasa takut kepada Allah akan datangnya adab dan siksa. Artinya apa? Kita ini harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhawahum yal'abun. Dan apakah penduduk suatu negeri merasa aman akan datangnya musibah, akan datangnya siksa kami di waktu duha, di saat orang sedang asik bermain. Yal'abun itu maknanya main-main Pak. Orang yang kerja cari duit itu main-main maknanya. Dan ini terjadi waktu tsunami di Aceh. Waktu di Aceh, waktu duha, orang ada yang lagi olahraga, ada yang lagi sarapan pagi, ada yang sedang beraktivitas, tiba-tiba subhanallah, tanpa diduga, tanpa diprediksi, terjadi musibah yang besar, ribuan orang meninggal dunia. Intinya kita mesti takut sama Allah Pak. Ini orang kan sekarang berani banget sama Allah, berbuat dosa udah terang-terangan. Ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau sudah murka para jamaah sekalian, masya Allah, dahsyat luar biasa. Maka itu marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ayat-ayat Allah ya, itu musibah itu bisa terjadi disebabkan dosa-dosa manusia. Ada kaitan antara musibah dengan dosa. Maka itu kalau kita melihat di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40, Allah di situ menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu Pak. Ada kaum Ad, ada kaum Samud ya. Bapak udah kenal tuh, di Quran banyak tuh, kaum Ad,
kaum Tsamud ya, kaumnya Nabi Soleh, Nabi Hud. Ada juga kaumnya Nabi Lut, LGBT ya. Ada juga kaum-kaum dulu tuh yang banyak bikin dosa, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kaitan adab Allah, siksa Allah, musibah-musibah itu dengan dosa-dosa manusia. Coba lihat Al-Ankabut ayat 40. Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambihi. Masing-masing mereka, kata Allah, kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, kaum Tsamud, suku Madyan, Korun, Fir'aun, umatnya Nabi Nuh, itu disiksa oleh Allah bidzambihi, karena dosa-dosanya. Hati-hati Pak, kalau di kampung kita ini banyak perbuatan maksiat, dosa udah di mana-mana dan orang nggak peduli. Ada orang maksiat kita diam aja, nggak peduli, dibiarkan tuh maksiat. Ini mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqulan akhadna bidzambihi. Masing-masing mereka disiksa karena dosa-dosanya. Apa siksa yang Allah turunkan? Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Ya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada kaum waktu dulu Pak, disiksa oleh Allah dengan hujan batu kerikil dari langit. Bayangin tuh, dulu tuh umat-umat dulu begitu. Kalau ingkar sama Allah, nggak taat sama nabinya, diadab oleh Allah dengan hujan batu kerikil dari langit. Alhamdulillah Pak ya, padahal dosa kita lebih gede dari orang-orang dulu Pak. Kita itu segala maksiat zaman-zaman dulu ada sekarang. Minuman keras, narkoba, LGBT, lengkap negeri kita ini. Tapi nggak pernah diadab dengan hujan batu dari langit. Nggak. Itulah umat Nabi Muhammad Pak, nggak ke umat-umat dulu. Umat dulu Masya Allah, kalau bikin dosa diadabnya luar biasa. Apalagi wa minhum man khassafna wa minhum asadahu sohah. Ada di antara mereka itu wa minhum man akhadna sayha, diazab oleh Allah dengan suara yang mengguntur. Jadi ada suara yang sangat keras. Bayangan ini suara keras ini adab. Sampai gendang-gendang telinga mereka pecah. Fa minhum man khassafna bil ard. Ada di antara mereka yang Allah masukkan ke dalam bumi. Dibalik Pak, kampungnya tuh dibalik, orangnya semua tenggelam di dalam bumi. Masya Allah. Faminhum man aghraqna. Dan ada kata Allah di antara mereka kami siksa dengan ditenggelamkan. Fir'aun dan pasukannya, umat Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah itu pun ditenggelamkan. Ini adab umat-umat terdahulu para jamaah. Ya. Jadi kalaupun banjir begitu besar dibandingkan dengan Nabi Nuh, emang gak ada apa-apanya. Kalau di zaman Nabi Nuh bukan rumah yang tenggelam Pak, gunung tenggelam. Bayangin tuh, bagaimana banjir di zaman Nabi Nuh, gunung sampai tenggelam. Pernah juga kejadian ada gunung tenggelam waktu banjir, Gunung Sari ya. Kata Gunung Sari mah bukan gunung beter. Jadi begitu umat-umat dulu tuh. Artinya orang itu, siksa Allah itu turun lantaran perbuatan dosa-dosa manusia. Maka itu Allah ingatkan kita agar kita menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Kenapa? Dosa-dosa itulah yang menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana agar kampung kita, negeri kita ini gak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sebutkan dalam hadis qudsi para jamaah, kata Allah, wa izzati wa jalali inni la hummu bi ahlil ardi adaban. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kemuliaanku
demi keperkasaanku aku berniat ingin mengadab penduduk suatu negeri. Jadi ketika Allah lihat Pak, Masya Allah maksiat begitu banyak, apalagi korupsi Pak, makin merajalela sekarang ya. Tuh Allah kalau ngelihat begitu banyak kemungkaran, begitu banyak kedoliman, Allah pengen menghancurkan penduduk suatu negeri. Allah ingin adab itu penduduk suatu negeri. Tapi kata Allah, faida nadartu ila umari buyuti wa idal muttahabina fiya wa ilal mustaghfirina bi ashar saraftu dzalika anhum. Tapi ketika kata Allah aku melihat itu kampung, orang-orangnya masih banyak yang memakmurkan masjid, masih banyak yang saling cinta mencintai karena Allah, dan masih banyak yang beristighfar di waktu sahur, saraftu dzalika anhum, maka aku tahan adab itu atas mereka. Paling enggak dalam hadis qudsi ini ada 3 Pak. Kalau kampung kita mau selamat, makmurkan rumah Allah tuh. Alhamdulillah di Jakarta Pak, walaupun banyak kemaksiatan tapi masjidnya luar biasa. Kadang-kadang sholat berjamaah penuh, majelis-majelis taklim bertebaran di mana-mana. Inilah yang menyebabkan Allah tidak turunkan musibah di satu kampung ketika masjidnya makmur dengan jamaah. Maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Ini Masjid Al-Furqan bukan cuma cakep bangunannya, tapi makmur juga masjidnya ya. Kenapa banyak orang sibuk bangun masjid Pak? Dibagusin tuh masjid, dikasih AC, pakai marmer, karpetnya tebal sampai 5 cm karpetnya tuh, kalau diinjak empuk bener ya. Tapi masjidnya kosong dari jemaah. Buat apa kita bangun masjid kalau kita nggak makmurkan? Banyak Pak masjid megah, tapi Masya Allah subuh aja 1 shop, itu pun cuma separuh. Tapi di Al-Furqan alhamdulillah nggak cuma Ramadan, di luar Ramadan tuh sama subuhnya kayak begini, betul nggak? Bener nggak Pak? Alhamdulillah Al-Furqan saya yakin dah. Ada Pak Haji Halim, ada Pak Haji Hadi, ada Pak Ustadz Dedi. Insya Allah masjid kita makmur berkah. Apalagi ada subuh barokah, Jumat barokah ya. Ada cukur gratis, ada nggak? Ini kapan-kapan saya mau nyukur di sini, boleh nggak? Masya Allah, ini masjid berkah, bermanfaat buat umat. Itu makmur namanya masjidnya. Kalau masjid sudah makmur Pak, dengan jamaah, sholat berjamaah, Allah juga nggak tega nurun azab, nggak. Walaupun banyak maksiat, nggak. Maka itu makmurkan masjid. Jangan di sono bukan di sini ya. Ada orang jemaah ke masjidnya kalau Ramadan doang, ada nggak yang begitu? Alhamdulillah ya. Kalau Ramadan rajin Pak ke masjid. Sayang 1000 sayang. Selesai Ramadan hilang orang, Masya Allah. Ada kayak begitu tuh. Ini orang namanya ibadahnya karena Ramadan, bukan karena Allah. Makmurkan masjid Pak, Masya Allah. Allah tuh senang kalau rumahnya makmur. Allah turunkan rahmat berkahnya di satu kampung kalau rumah Allah itu makmur dengan ibadah-ibadah tuh. Maka kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi, kalau kamu lihat ada orang yang senang ke masjid, senang dia ke masjid, suka berjamaah ke masjid, Nabi bersaksi Pak, saksikan kata Nabi, itu orang beriman tuh. Ciri orang beriman itu senang ke masjid. Sering saya sampaikan, jangan sampai ada orang nggak pernah ke masjid, sekali masuk masjid udah jadi mayit, ada gitu. Waktu hidup nggak pernah ke masjid, udah meninggal baru masuk ke masjid, ya Allah. Maka itu makmurkan masjid kita Pak, insya Allah. Yang kedua, yang bisa meredam murka Allah nih Pak, wa ilal mutahabbina fiyah, saling cinta mencinta karena Allah. Ini negeri udah prihatin bener Pak, orang udah saling benci membenci. Coba lihat, saling celak mencela, jelek menjelekan, fitnah menfitnah, naudzubillah. Kalau negeri kita mau aman, dirahmati Allah, jaga persatuan begitu.
Dulu negeri kita Pak benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu. Sekarang enggak. Kadang-kadang ada konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ulama. Masya Allah. Maka jaga persatuan. Kita ini sama-sama muslim, nyembahnya sama Allah, nabinya Muhammad, Al-Quran kitab kita sama, tapi kadang-kadang sama saudara sendiri gak pernah akur. Masya Allah. Ulama jadi domba. Ada sebutan ulama Nusantara, ada sebutan macam-macam ulama, semua sama. Undur maqala wala tandur man qala. Kalau kita dengerin ceramah tuh, perhatikan apa yang diucapkan, jangan perhatikan siapa yang mengucapkan. Siapapun Pak, mau Habib, mau Ustadz Nusantara, siapapun, kalau ceramahnya bagus sesuai dengan Quran dan Sunnah, ikutin. Tapi walaupun Buya, walaupun Gus, ya kan banyak tuh Gus. Saya pernah dipanggil Gus, gak mau saya. Nama saya Hasan kok dipanggil Gus, ya. Jadi sekarang kan banyak tuh, walaupun ulama apapun, kalau ucapannya menyimpang dari ajaran agama, jangan ikuti. Maka Imam Ali mengatakan undur maqala wala tandur man qala. Perhatikan ucapannya, jangan perhatikan siapa yang bicara. Jaga persatuan tuh. Alhamdulillah Al-Furqan ini kompak, ya. Antara DKM, jemaah, remaja, ibu-ibunya kompak. Insya Allah kampung kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Allah, wa ilal mustaghfirina bi ashar. Allah tidak akan turunkan adab ketika orang banyak yang beristighfar di waktu sahur tuh. Di tengah malam banyak nih orang-orang tua kita pada sholat, istighfar. Itu Allah pandang tuh yang begitu tuh. Allah mau menurunkan azab, lihat ya Allah, itu masih ada orang istighfar, ada orang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan Allah nggak turunkan murka. Istighfar maknanya berhenti dari berbuat dosa. Ini kita minta nih pejabat-pejabat berhenti deh bikin dosa, Masya Allah, ya. Luar biasa Pak. Ini yang terakhir tuh, ada yang mau plus bensin, ada nggak tuh? Kita mau beli Pertalite mesti pakai barcode Pak. Mobil susah. Akhirnya apa? Orang beli Pertamax, biarin mahal nggak apa-apa, yang penting nggak antri. Ternyata Pertamaxnya dioplos, mesin orang pada rusak. Bagaimana itu? Itu nanti Pak, orang kalau nggak tobat kepada Allah, di neraka dia minum air bensin tuh. Dia minum Pertamax di neraka tuh, kebakar badannya tuh. Kenapa? Kalau dia nggak tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggak ada takutnya Pak. Padahal direktur Pertamina itu gajinya Pak 1,8 miliar Pak. Ada nggak di sini orang gaji 1,8 miliar? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau ada nggak ngaji lagi udah banyak duit. Ya. Itu nggak cukup hadirin. Inilah yang Nabi katakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu rakus kepada dunia, cinta kepada dunia sumber daripada segala macam kejahatan. Manusia Pak, ya Allah, rakusnya luar biasa ya. Naudzubillah, ini kedoliman nih Pak. Orang kalau negeri udah banyak kezoliman dan hukum tidak ditegakkan, Allah turunkan siksa. Kita kan minta keadilan Pak, penegakan hukum. Itu orang-orang model begitu, hukum dong yang seberat-beratnya, betul nggak? Jangan maling kotak amal di penjara 6 tahun. Ada nggak kotak amal? Ini maling uang rakyat triliunan jamaah sekalian. Ada 300 triliun, hukumannya 6 bulan. 6 tahun 6 bulan. 6 tahun. Kalau dia nggak ditegakkan hukum Pak, Allah murka. Kalau rakyat yang bikin dosa, rakyat yang salah, tegakkan hukum. Maka kata Nabi tuh, lihat tuh dulu, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ketika orang miskin yang melanggar ditegakkan hukum. Bener-bener tegak. Tapi kalau pejabat negara yang mereka berbuat keburukan, fatarakuha, ditinggalkan itu hukum, nggak dipakai itu hukum, bebas.
Sampai Nabi mengatakan, walau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata yadaha. Kalau seandainya anak saya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya yang akan potong tangannya. Masya Allah Pak, ini Nabi tuh. Harusnya kan begitu, ya. Tegakkan hukum, baru Pak negeri ini mau aman. Ya. Maka negeri ini surga Pak bagi koruptor, surga. Kenapa aman? Ini ada wacana hukuman mati. Saya nggak yakin bakal ada. Kenapa yang bikin peraturan sendiri pada korupsi? Susah. Nanti senjata makan tuan nih, begitu kan? Dibikin hukuman mati, ternyata yang bikin aturan orang yang korupsi juga. Maka negeri kita susah. Maka kita perlukan pemimpin yang beriman, yang bersih Pak sebetulnya. Pemimpin yang bersih, insya Allah bawahannya bersih. Pemimpin yang baik, bawahannya akan baik, bergantung pemimpinnya. Ini kayu Pak, itu kalau kayunya lurus bayangannya bakal lurus, tapi kalau kayunya bengkok bayangannya juga bengkok. Maka para jamaah sekalian ya, kalau orang banyak istighfar mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah akan jauhkan negeri kita dari musibah tuh. Maka Allah katakan ketika Allah memberikan musibah tuh, siksaan yang begitu besar, wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Sekali-kali Allah tidak bermaksud mendolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Jadi nggak boleh kita bilang Pak, ketika ada musibah yang meninggal ribuan orang, kita bilang Allah zolim. Enggak, Allah kejem amat ya. Itu meninggal Pak, Masya Allah, banyak anak-anak kecil nggak berdosa. Orang yang rajin ibadah meninggal, Allah dolim betul? Enggak. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi mereka lah yang berbuat dolim kepada diri mereka sendiri karena dosa-dosanya, perbuatan maksiatnya. Dan ingat Pak, Allah kalau turunkan adab siksa kan nggak pilih-pilih Pak, nggak pilih-pilih. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada siksa Allah yang kalau datang nggak cuma kena kepada orang yang dolim saja, enggak. Jadi kalau di satu negeri banyak maksiat, udah gitu pada diem, banyak korupsi pada diem, banyak kemungkaran pada diem, Allah turunkan siksa yang kena bukan cuma orang yang zolim, yang kena bukan cuma orang yang maksiat, tapi yang rajin sujud kepada Allah pun kena akan adab itu, kena. Hati-hati Pak. Maka kita ini harusnya setiap ada kemungkaran di kampung kita, jangan kita biarkan. Kenapa? Kalau kita biarkan berarti kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, sebagai kesimpulan ya, musibah itu bisa terjadi di mana saja. Kita bisa lihat saudara kita kena musibah, bisa saja terjadi musibah itu menimpa diri kita. Maka hendaklah kita semua selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang Maha Besar. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah turunkan musibah, profesor, insinyur pun tidak akan mampu meredam daripada musibah itu. Enggak ada. Maka itu jangan sombong orang-orang pejabat-pejabat ya. Jangan sombong, enggak ada apa-apanya mereka. Maka itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita, kampung kita, negeri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua selamat dari dunia sampai akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja kuliah subuh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri dan para jamaah sekalian. Mari pada akhirnya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Allah dan cinta kepada umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah apa yang bisa sampaikan, lebih kurangnya kami mohon. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.